Yes. Wow. September at the Sphere. That's a big event. Não, aí vai demorar muito, entendeu? Pô, quero entendeu? Aí fazer algumas conversas, acho que o negócio seria rápido, então acho que... Oh, yeah, baby. You're gonna have to survive, don't you? Let's get it on! I'm ready today, tomorrow. Once I step in there, my journey in the UFC is so quick. I ain't intimidated by nobody. Kedua juara divisi ini telah diasumsikan selama beberapa bulan yang lalu akan saling berhadapan dengan lawan yang benar-benar dinilai potensial untuk mereka. Dengan yang pertama, sang juara dari divisi kelas bantam Sean O'Malley yang memang seharusnya akan berhadapan dengan Merab Dvalishvili untuk pertarungan tembakan gelar yang berikutnya. Namun di saat kita mengira bahwa itu akan terlaksana dan kapan penggemar bisa menyaksikannya, ternyata jutaan mata di dunia akhirnya menerima jawaban yang tidak pasti dan tidak akan menjadi target UFC untuk menetapkan pertarungan tembakan gelar tersebut. Padahal sebelumnya menyusul siaran UFC 301 di India, keluar dari UFC 300 dalam program Ultimate Guide to UFC, penantang peringkat pertama divisi kelas bantam Merab Dvalishvili telah mengumumkan bahwa dia akan menantang sang juara O'Malley di UFC 306. yang akan berlangsung pada tanggal 14 September di The Sphere Las Vegas. Namun nyatanya kurang dari 24 jam setelah postingan dari Dvalishvili pertama kali beredar di media sosial, O'Malley langsung menanggapinya dengan postingan media sosialnya sendiri dan mengklaim bahwa pengumuman Dvalishvili tidaklah resmi. Dan parahnya lagi, menurut pengakuannya, rumor tembakan gelar itu berasal dari idenya sendiri yang terkategorikan belum tentu menjadi pembenaran untuk pertarungan pertahanan gelarnya yang berikutnya. Atau dengan kata lain, pernyataan Dvalishvili bukanlah satu catatan yang resmi untuk diketahui penggemar UFC di seluruh dunia. Ketika diamati dari pertarungan sebelumnya, Dvalishvili terkesan layak untuk tampil dalam pertarungan gelar yang berikutnya untuk meraih gelar seberat 135 pon setelah penampilannya dalam kemenangan melawan Henry Cejudo di UFC 298 pada bulan Februari lalu. Petarung Georgia itu tidak terkalahkan sejak kekalahan terakhirnya dalam dua pertarungan UFC pertamanya. Namun CEO UFC Dana White juga pernah mengatakan bahwa dia melewatkan kesempatannya untuk memperjuangkan gelar ketika teman dan rekan setimnya Aljamain Sterling menjadi juara kelas bantam. Meski demikian, seharusnya ini tidak akan menjadi satu penghalang bagi Dvalishvili untuk kembali berupaya merebut sabuk yang saat ini melingkar di pinggang Sugar. Tentunya dari apa yang dikatakan O'Malley bahwa pernyataan dari Dvalishvili merupakan satu kalimat yang bisa diartikan sebatas penghibur, bisa menjadi acuan apakah pertarungan gelar yang telah dinantikan The Machine benar-benar terlaksana atau tidak sama sekali. Pasalnya, Sean O'Malley hingga kini masih terkesan sebagai juara divisi yang memiliki hak istimewa untuk memilih lawannya, dan Dana White sendiri terkesan selalu menuruti kemauan dari sang juara divisi yang memiliki satu-satunya kekalahan dari Marlon Vera tersebut. Meski demikian, Sean O'Malley masih harus menjadi pertanyaan penggemar tentang di mana letak nyali sang juara tersebut ketika pesaing utamanya yang dinilai layak untuk tembakan gelar yang berikutnya telah mengumumkan akan melawannya. Namun nyatanya, Sugar malah mengadopsi pemikiran yang berbeda yang terkesan menghindari pertarungan gelar tersebut. Sebaliknya, sebagai juara yang memiliki nyali dan bermental baja, Sugar seharusnya memberikan reaksi yang sangat memukau dengan menanyakan langsung tempat dan kapan pertarungan itu akan digelar sebelum keduanya menandatangani kesepakatan. Karena line up dari The Machine merupakan satu-satunya pesaing yang paling pantas untuk tantangan gelar yang berikutnya. Apalagi mengingat pertarungan yang dimintanya tersebut digelar pada bulan September yang akan datang, dengan durasi waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan segalanya. Akan tetapi, sang juara divisi tersebut menuliskan mosi yang mempertanyakan nyalinya sebagai juara, dengan menggantung peluang yang seharusnya terjadi bagi Dvalishvili untuk tembakan gelar yang berikutnya.
Selain itu, bagi Alex Pereira yang bekerja cepat dan sama sekali tidak mengalami kerusakan apapun dari pertarungan pertahanan gelarnya melawan Jamahal Hill di UFC 300, juga menjadi haluan besar bagi Poatan untuk kembali naik ke Oktagon 75 untuk pertahanan gelar yang kedua kalinya. Dan sebelumnya banyak orang yang menduga peluang Magomed Ankalaev akan sangat berperan untuk tembakan gelar yang satu ini. Nyatanya sang juara asal Brasil itu juga mengalihkan perhatiannya dari keberingasan singa Dagestan untuk yang berikutnya. Poatan kini telah mengungkapkan siapa kemungkinan penantang berikutnya untuk gelar kelas berat ringan UFC. Dan itu bukanlah nama yang diharapkan orang-orang. Klaimnya ini baru saja diungkapkannya dalam pertemuan media di Brasil menjelang UFC 301 yang telah digelar akhir pekan lalu. Juara kelas berat ringan UFC itu pun menegaskan bahwa kemungkinan besar penantang gelar yang berikutnya adalah mantan lawan yang telah disingkirkannya, Yuri Prochazka. Dengan kata lain, Pereira lebih menginginkan pertarungan ulangnya dengan pesaing Ceko tersebut. Meskipun Poatan juga menegaskan selama acara pertemuan media tersebut bahwa tanggal pertandingan ulang dengan Prochazka belum ditentukan, akan tetapi dia cukup berharap untuk kembali ke Oktagon musim panas ini dan menggelar rematch. Dengan mengabaikan peluang yang seharusnya patut dicoba Poatan melawan Ankalaev menimbulkan pertanyaan, apakah pertarungan itu nantinya akan menjadi satu pertarungan yang paling ditunggu atau tidak? Pasalnya, meski sebagian penggemar menginginkan rematch tersebut, bukan menutup kemungkinan banyak penggemar lainnya di luar sana yang lebih menginginkan jika Pereira menggelar tantangan terbarunya dengan melawan Ankalaev. Keluar dari UFC 300 tampaknya cukup jelas bagi Magomed Ankalaev akan menjadi yang berikutnya untuk memperebutkan gelar kelas berat ringan Alex Pereira. Tetapi tampaknya hal itu kini telah berubah. Ankalaev telah menunggu cukup lama untuk mendapatkan kesempatan keduanya merebut sabuk kelas berat ringan setelah serangkaian keberuntungan yang tidak menguntungkan dalam pertarungan berturut-turut. Ankalaev bertarung imbang melawan Jan Blachowicz di UFC 282 untuk memperebutkan gelar kelas berat ringan yang kosong, yang berarti juara baru tidak dapat dinobatkan. Dan dalam pertarungan berikutnya setelah itu dia secara ilegal mengalahkan Johnny Walker sehingga tidak ada kontes. Ankalaev kemudian membalas kekalahannya atas Walker pada bulan Januari ketika dia menjatuhkannya pada ronde kedua. Namun apakah tampaknya itu semua tidak mencukupi bagi Ankalaev untuk kembali berjuang dalam gelar atau tidak? Namun yang pasti dari apa yang telah disampaikan Pereira, sang juara dari Brasil ini juga terkesan lari dari peluang melawan singa Dagestan dengan kembali menginginkan pertarungan ulang melawan Yuri Prochazka. Lantas apakah CEO Dana White juga akan mengabulkan permintaan Poatan? Berbeda dengan O'Malley yang merupakan anak emas promosi yang kemungkinan White akan tetap mengabulkan dari segala permintaannya. Untuk yang satu ini mungkin promosi akan memiliki pemikiran lain. Namun mengingat dari profil Ankalaev yang tetap sebagai pesaing diam di tempat tanpa memberikan apapun komentar sampah, bisa menjadi kemungkinan jika promosi lebih tertarik untuk menggelar pertarungan ulang Pereira versus Prochazka. Intinya dari kedua juara ini seharusnya tidak menunggu keinginan promosi untuk pertahanan gelar mereka yang berikutnya. Sebagai juara yang jika ingin dinilai memiliki nyali yang mumpuni dengan siap menghadapi siapapun lawan mereka, seharusnya kedua juara inilah yang terlihat lebih dahulu mempersilahkan pesaing berikutnya untuk melawan mereka, dengan mengesampingkan peluang pertarungan ulang dari lawan yang pernah dikalahkan mereka. Faktanya drama kolosal semakin lebih jelas terlihat dari pertarung maupun juara itu sendiri di ajang pertarungan Oktagon, hingga harus membuang rasa empati kepada pesaing yang telah lama menunggu tembakan gelar di saat dia dinilai cukup layak untuk yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.